Shalom murid-murid Kristus, apa kabar saudara semua? Doa saya kiranya kita dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya ingin berbagi mengenai 5 tahapan pertumbuhan rohani yang sangat penting bagi keberhasilan di dalam pemuridan. Silakan mengikuti video singkat ini sampai akhir. Kemudian saudara bisa like, subscribe, dan share video ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh istri dan juga 2 anak kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai 5 tahapan pertumbuhan rohani, kami ingin berbagi tentang keterlibatan kami di dalam pemuridan. Saya Dondi, saat ini saya sedang terlibat dalam anggota kelompok pemuridan dan saya juga memuridkan baik di gereja maupun di luar gereja. Saya Dina, saya juga terlibat di dalam memimpin pembinaan rohani baik di gereja maupun di luar gereja. Hai guys, saya Marvel. Selain mengikuti pembinaan rohani di gereja, saya juga terlibat dalam kelompok pemuridan di sekolah. Hi guys, my name is Michelle. I praise God because every Sunday I join Sunday school and every Saturday we have Bible study in our house. Ya, puji Tuhan, seperti yang dikatakan Michelle, setiap hari Sabtu kami menyediakan waktu untuk Bible study. Kesempatan ini saya gunakan untuk memuridkan seluruh anggota keluarga kami. Pertumbuhan rohani memiliki banyak sekali persamaan dengan pertumbuhan jasmani. Seminggu yang lalu kita telah melihat pentingnya check up kesehatan rohani yang notabene sama pentingnya dengan check up kesehatan jasmani kita. Hari ini kita akan membahas 5 tahapan pertumbuhan rohani. Sebagaimana pertumbuhan jasmani, setiap manusia secara rohani melewati tahapan yang sama, yaitu bayi, anak-anak, dewasa, muda, dan orang tua. Perbedaannya adalah di dalam pertumbuhan rohani, tahapan dimulai dengan mati rohani. Sementara di dalam pertumbuhan jasmani, kematian adalah akhir dari suatu kehidupan. Jim Putman dalam bukunya yang berjudul Discipleship yang ditulis bersama dengan Bobby Harrington dan Robert W. Coleman menjelaskan 5 tahapan pertumbuhan rohani sebagai berikut. Tahap yang pertama mati rohani. Dasar firman-Nya adalah Efesus 2 ayat 1-5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ciri utama pada tahapan mati rohani adalah tidak percaya dan memberontak karena memang hatinya masih tertutup pada firman Tuhan. Tahap yang kedua adalah bayi rohani. Dasarnya adalah di 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar tetap mengecap kebaikan Tuhan. Ciri utama pada tahapan bayi rohani adalah tidak tahu apa-apa, bingung, dan sangat tergantung kepada orang dewasa. Tahap yang ketiga, anak. Dasar firman Tuhan-Nya adalah 1 Tesalonika 2, 10-12. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercelahnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaan-Nya. General characteristic.
self-centered, idealistic, prideful, low view of self, and interdependent. Karakteristik utama pada tahapan anak adalah biasanya mereka berpusat pada diri sendiri, idealis, sombong, memiliki pandangan terhadap diri sendiri yang rendah, dan saling bergantung satu sama yang lain. Tahap yang keempat, dewasa muda. Dasar firman-Nya adalah 1 Yohanes 2 ayat 13-14. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Karakteristik utama dewasa muda adalah mereka berorientasi pada aksi atau pelayanan, bersemangat, berpusat pada Allah, tetapi juga berpusat pada yang lainnya, selalu berpikir tentang misi, tetapi belum memiliki pemahaman yang tepat. Tahap yang kelima, yaitu orang tua. Dasar firman Tuhannya adalah 2 Timotius 2 ayat 1-2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karakteristik utama orang tua adalah mereka melakukan sesuatu dengan sengaja atau terencana, kemudian strategis, berpikir untuk memproduksi atau melipat gandakan, self-feeding, bisa mendapatkan makanannya sendiri, berpikir misional, berpikir tentang kerjasama tim, dan dapat diandalkan atau dipercaya. Demikianlah pembahasan 5 tahapan pertumbuhan rohani. Dengan memahami tahapan dan karakteristik utama dari tiap tahapan, kita akan lebih bijaksana di dalam memberikan wewenang dan kepercayaan kepada orang-orang yang dimuridkan sehingga mereka dapat bertumbuh secara sehat. Hati-hati menempatkan orang yang belum dewasa rohani di posisi kepemimpinan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar pembahasan mengenai 5 tahapan pertumbuhan rohani. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara semua. Salam pemuridan.